semua, berjumpa kembali bersama dengan Ibu Sri dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar bab 1 mengenai bilangan. Tujuan pembelajaran dari bab 1 yaitu menentukan, menyajikan, dan memodelkan hasil operasi hitung, serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan cacat. Sifat-sifat operasi hitung yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini yaitu tentang sifat operasi hitung penjumlahan, sifat operasi hitung pengurangan, dan sifat operasi hitung perkalian. Yang pertama yaitu adalah operasi hitung penjumlahan. Sifat yang pertama adalah pertukaran. Misalkan di sini disajikan 4 kotak satuan dan 3 kotak satuan yang berwarna kuning. Jika digabung maka menghasilkan jika digabung menjadi 4 ditambah 3 maka sama dengan 7. Atau bisa kita tukar menjadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dari soal ini bisa kita lihat bahwa urutan penjumlahan dapat ditukar dan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4, yang hasilnya yaitu sama-sama 7. Sifat yang kedua adalah pengelompokan. Misalkan di sini ada soal 2 ditambah 3 ditambah 4. Misalkan di sini ada 2 kotak satuan yang berwarna biru dan 3 kotak satuan yang berwarna kuning dan 4 kotak satuan yang berwarna hijau. Maka dari soal ini bisa kita kelompokkan dulu. Misalkan kita kerjakan dari depan, yaitu misalkan 2 ditambah 3 kemudian ditambah 4, maka menghasilkan 5 didapat dari 2 ditambah 3 yaitu 5, kemudian ditambah 4 yaitu hasilnya adalah 9. Atau boleh dengan cara lain, kita kerjakan dari yang paling belakang, berarti 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Ingat ya anak-anak ya, apabila dalam soal itu terdapat dalam kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka kita tambah dulu, 3 ditambah 4 adalah 7, 7 baru kita tambah dengan 2, 2 ditambah 7 maka hasilnya adalah 9. Dari perhitungan dari depan atau dari belakang itu menghasilkan nilai yang sama, yaitu hasilnya 9. Sifat berikutnya adalah penjumlahan dengan 0. Misalkan bilangan 2 ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 2. Sama halnya bilangan 4 ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah 4. Dari soal ini bisa kita lihat bahwa penjumlahan dengan 0 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya di sini terdapat 7 kotak satuan yang berwarna kuning. Kemudian akan diambil 4, misalkan kita coret 4. Maka sisa berapa? Sisa 3 kotak satuan yang berwarna kuning. Kemudian diambil lagi 2. Misalkan kita coret lagi 2, maka tersisa berapa? Tersisa 1. Atau bisa kita tulis kalimat matematikanya menjadi dalam kurung 7 dikurang 4 dikurang 2. Sekarang ayo kita bandingkan dengan soal di sebelah kanan. Di sini mula-mula ada 7 kotak satuan yang berwarna kuning. Kemudian ada 4 kotak satuan yang berwarna hijau. Dari 4 kotak satuan yang berwarna hijau tadi akan diambil 2. Berarti kita coret 2.
Maka tersisa 2 kotak satuan. Kembali lagi, di sini tadi kan ada 7 kotak satuan yang berwarna kuning, yaitu jumlahnya ada 7. Akan diambil 2 dari kotak yang berwarna hijau, kita coret 2. Maka tersisa berapa? Tersisa 5. Atau kalimat matematikanya bisa kita tulis 7 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2. Maka apakah dari soal yang sebelah kanan dan juga kiri menghasilkan angka yang sama? Tidak, betul sekali. Jadi dari 2 soal ini bisa kita lihat bahwa dalam kurung 7 dikurang 4 dikurang 2 itu tidak sama dengan 7 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2. Dari soal ini bisa kita ketahui pada sifat pengurangan urutan tidak bisa ditukar. Lanjut soal berikutnya, yaitu tentang operasi hitung perkalian. Perhatikan soal berikut. Misalkan di sini ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Dari operasi hitung penjumlahan ini bisa kita rubah menjadi perkalian, yaitu 4 dikali 3. Karena di sini bilangan 3-nya sebanyak 4 dikali angka yang sama atau yang berulang adalah angka 3. Atau bisa kita tukar, 4 dikali 3 itu bisa kita rubah menjadi sebuah pertukaran menjadi 3 dikali 4, yaitu hasilnya sama. Sifat berikutnya pada perkalian adalah pengelompokan. Misalkan ada soal 4 dikali 3 dikali 2. Bisa kita kelompokkan, kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu dalam kurung 4 dikali 3 tutup kurung dikali 2. Atau bisa kita kelompokkan dari belakang menjadi 4 dikali dalam kurung 3 dikali 2 tutup kurung. Mengubah urutan operasi perkalian itu akan memberikan hasil yang tetap. Berikutnya ada hukum distributif. Misalkan di sini terdapat soal 3 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 2, 3 ditambah 2, 3 ditambah 2. Kita bisa rubah menjadi sifat perkalian. Di sini ada 4 penjumlahan, maka 4 dikali penjumlahan apa yang berulang? Yang berulang adalah 3 ditambah 2. Maka bisa kita tulis 4 dikali dalam kurung 3 ditambah 2. Dari soal ini bisa kita rubah atau kita jabarkan menjadi 4 kita kalikan ke dalam kurung, yaitu 4 dikali 3, kemudian 4 juga bisa kita kalikan 2 menjadi seperti ini. Berikutnya, jadi hasil dari 4 dikali 3 dalam kurung 3 ditambah 2 tutup kurung itu sama halnya dengan dalam kurung 4 dikali 3 ditambah 4 dikalikan 2. Itu tadi anak-anak materi kita di bab 1. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu berikan ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.